Karena surat Fatihah ini suratul a'zam, surat yang paling agung. Disebut dengan ummil kitab, emaknya ayat-ayat yang lain. Disebut juga dengan as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang. Like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, pernah memberitahukan kepada para sahabat bahwa suratul a'zam, a'zam artinya yang paling agung. Suratul a'zam, surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Yang menjadi salah satu rukun di dalam sholat. Kita tadi rakaat pertama baca As-Sajdah 30 ayat. Rakaat kedua baca Al-Infitar. Tapi kalau misalkan tidak baca Fatihah, sah tidak sholatnya? Padahal panjang sajadah itu. Kalau orang tidak biasa sholat Jumat pakai sajadah, balik dari masjid gerutuan itu, panjang betul imam. Mana sholat subuhnya 3 rakaat katanya. Itu berarti pemain baru. Tapi kalau pemain lama tidak ngerti dia. Ada juga kadang biar tidak terlalu lama datangnya agak telat dikit nih. Setelah fase kedua, setelah sujud nanti kan tegak lagi. Fase kedua baru masuk dia kesap. Biar tidak lamonian. Macam-macam manusia itu memang macam-macam bentuknya, Pak. Tapi tidak baca Fatihah doh. Indak sah lo sholat. Sholatnya tidak sah karena tidak membaca Al-Fatihah. Karena surat Fatihah ini suratul a'zam, surat yang paling agung. Disebut dengan ummil kitab, emaknya ayat-ayat yang lain. Disebut juga dengan as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sehari semalam. Minimal kita baca Fatihah 17 kali sehari semalam. Kalau Fatihahnya kurang dari 17, berarti sholatnya ada yang bolong. Itu minimal. Belum ditambah dengan sunnah sehari semalam 10 yang rawatib. Berarti 27. Belum ditambah tahiyatul masjid. Belum ditambah macam-macam. Duha. Belum ditambah isyraq. Belum tambah tahajud. Bisa-bisa sampai 50. Bahkan bisa sampai 100. Itu disebut dengan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka mengulang pelajaran tentang suratul Fatihah pun tak ada rugi. Dan semakin kita mengulang pelajaran, semakin paham, semakin dalam pemahaman kita terhadap ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bismillah ini belum masuk hitungan ayat. Karena bismillah ini bukan bagian daripada Fatihah.
Bismillah itu hanya pemisah antara satu surat dengan surat lainnya. Buktinya kalau kita mau masuk surat Al-Baqarah, ada tak bismillahnya? Ada tak sebelum kita baca surat Al-Baqarah itu ada tak bismillahnya? Ada tak? Jawab. Ada ya? Masuk hitungan tak bismillah sebelum surat Baqarah itu? Dia hanya pemisah. Maka ada juga yang beranggapan bahwa sebelum Fatihah pun bismillah itu tidak masuk hitungan. Maka ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat pertamanya. Pendapat mazhab Malik. Imam Malik tidak menganggap bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi kalau sholat bismillahnya tidak niat dibaca sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya bukan pelan-pelan, memang hilang nian. Itu mazhab Malik. Mazhab Malik memang ada beberapa perbedaan dengan mazhab Syafi'i yang sering kita pakai. Cuma tetap berkawan. Beda baik, kawanan tetap begitu. Jangan mentang baju kamu merah, baju aku putih, kita tidak berkawanan. Kita tetap berkawan. Imam Malik itu kalau sholat sedekapnya tidak bersedekap. Imam Malik itu tidak bersedekap. Mazhab Malik tidak bersedekap kalau sholat, tapi tangannya lurus, sejajar. Itu kenapa kalau jenazah itu kalau tidak bisa disedekapkan boleh diluruskan, boleh. Kan jenazah kan sedekap sebagaimana sholat sedekap ya, tapi sholat juga kan ada sejajar juga. Jadi kalau misalkan tidak bisa disedekapkan, disejajarkan saja. Baik. Mazhab Malik mimnya tidak boleh panjang, pendek dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu Maliki. Bisa kita pakai sesekali di masjid kita Pak Ustaz? Tak usah. Agak ribut. Meskipun benar, tapi kalau menimbulkan fitnah, lebih baik cari jalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bukan bagian daripada Fatihah. Tapi dalam pandangan madhab Syafi'i, bismillah bagian daripada surat Fatihah, tapi bukan bagian dari surat-surat lain. Jadi dia cuman ada di Fatihah sama ada di Quran surat An-Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka madhab Syafi'i bismillahnya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad dan Imam Hanafi bismillahnya pelan. Tidak dibaca kencang, tapi tetap dibaca dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi itu 3 pendapat pasal bismillah. Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Lujain menuliskan fadilah bismillah. Man wadzaba 'alaiha hasalal ma'mul. Barang siapa yang membiasakan baca bismillah maka wujud, kalau ada keinginan, ada cita-cita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sakit kemudian ingin sembuh, maka para ulama terdahulu, kata Imam Nawawi, itu membiasakan baca bismillah tanpa jumlah yang ditentukan atau unlimited. Jadi bismillah min ghairi adadin mahsurin, bismillahnya tak terhingga. Bismillah, 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 bismillah. Tak terhingga. Apa yang terjadi? Akan mendapatkan kesembuhan daripada barokah bismillah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sebelum melakukan apapun yang kita ucap adalah bismillahirrahmanirrahim.
Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Mau nyoblos, bismillahirrahmanirrahim. Mau nyoblos itu bacaannya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nyoblos pemilu, nyoblos DPR, nyoblos ini. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Ada dua nama Allah di situ, yang pertama Rahman, yang kedua Rahim. Apa bedanya antara Rahman dengan Rahim tadi? Rahman adalah kasih sayang yang Allah berikan untuk semua makhluknya, baik dia taat kepada Allah maupun ahli maksiat. Kenapa ada orang enggak pernah ibadah? Bahkan dia enggak beriman kepada Allah, tapi rezekinya lancar, masya Allah. Dia sholat enggak, tapi rezekinya masya Allah, rumahnya bertingkat-tingkat. Enggak sholat. Nah, kita yang sholat nih rezeki tidak boleh. Kita yang sholat ini diberikan rezeki juga, tapi diberikan rezeki dan juga diberikan nanti di akhirat berupa ajrun azim, pahala yang besar. Adapun mereka yang tidak beribadah, tidak sholat, tidak beriman, dapat juga rezekinya. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman. Siapapun dapat, itu Rahman. Tapi kalau Rahim, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Dia yang tidak beriman tidak dapat Rahim. Dan dengan Rahim itulah manusia masuk ke dalam surga, itu karena Rahim. Jadi siapa yang masuk ke dalam surga? Hanya yang beriman saja. Ngapa? Karena yang beriman saja yang mendapatkan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Punya siapa pujian itu? Rabb, Tuhan, Allah, yang menciptakan alam semesta, menciptakan kamu, menciptakan aku, menciptakan seluruh yang ada di pucuk bumi, bahkan di langit, bahkan di seluruh alam semesta ini. Siapa yang menciptakannya? Allah. Maka siapa yang layak dan pantas untuk dipuji? Allah. Maka kalau kita dipuji, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu. Masya Allah, pintar sekali ya. Alhamdulillah. Masya Allah, belagak nian ya. Alhamdulillah. Kadang kan tidak cak itu. Belagak nian ya. Iyalah. Alhamdulillah, yang layak dan pantas untuk dipuji itu hanya. Banyak orang yang lulus daripada ujian hinaan, dihina lulus dia, tapi ketika dipuji dia tidak lulus. Berapa banyak orang yang tidak berkembang hanya karena mabuk dengan pujian. Sudah, untuk apa? Nak dipuji itu untuk apa? Tak kata uang yang anggap kita Pak Ustaz, selesai. Yang penting Allah tetap melihat. Adonian wong tuh pengennya dipuji, masya Allah. Mau ndak dipuji merajuk, mau ndak dipanggil gelarnya merajuk. S1 lah selesai, S2 lah selesai, haji lah sudah. Gelarnya ndak dipanggil, merajuk. Ya ndak apa-apa. Memang kita lahir tanpa gelar kok. Dan mati nanti dapat gelarnya. Gelar yang pasti didapatkan oleh semua orang. ALM. Itu gelar pasti. Nak kamu profesor, nak kamu haji, nak kamu kiai, nak kamu doktor, nak kamu LC, nak kamu MA, HOM, G, segala macam, MSI, master segala ilmu, tetap. Yang paling terakhir, gelar terakhir itu pasti dapat juga ALM. Jadi balikkan pujian hanya kepada. Apa maknanya? Maknanya juga kalau kita memuji orang, jangan berlebihan. Nasrani itu terlalu berlebihan memuji Isa ibnu Maryam sehingga akhirnya menuhankan.
Memuji boleh, karena memang manusia itu senang dengan pujian. Istri kita habis masak, kita puji boleh, dan itu menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Istri lagi berdandan, kita puji, Masya Allah mama cantiknya. Meskipun agak bohong dikit. Itu, tidak apa-apa, puji sewajarnya. Tapi kalau puji terlalu berlebih-lebihan, kalau bukan karena kamu, saya tidak akan hidup, berlebihan. Terus kalau bukan karena kamu mungkin saya tidak hidup. Wah, jangan macam itu. Kalau bukan karena kamu saya tidak akan makan, tidak bisa. Kita ini hanya perantara. Yang memberi rezeki hanyalah kita perantara. Kita wong tua, punya anak tadi kita kasih makan. Kita ini perantara saja. Allah memberikan rezeki kepada anak tadi. Lewat kita. Kita yang ngasihnya. Jangan kemudian kita katakan, kau tuh mundak karena aku tidak makan. Hei bos. Pasal makan itu sudah ada yang memberikannya. Yang membagikan rezeki makan itu ada sudah Allah Subhanahu. Maka berlebihan kalau kita bilang kau mundak karena aku, kau tidak hidup. Masya Allah. Apalah nak jadi Tuhan kita nih. Kau mundak karena aku, kau tidak makan. Ada atau tidak ada kita, anak tadi bakalan tetap makan. Kalau udah ada kita, macam mana Pak Ustaz? Allah kirimkan orang lain yang ngasih anak ini makan. Bukan cuman kita. Maka kadang ada orang takut mati, tidak galak mati. Alasannya apa? Aku ni kalau mati kagak siapa ngurus anak aku. Ada yang ngurusnya. Kalau aku mati kagak siapa ngurus bini aku. Tenang. Tenang. Matilah. Ada yang ngurusnya nanti. Aduh, apalagi bini itu masih cantik. Wah, ya Allah, berebut tuh. Kalau lah ditando, kapan masa idahnya selesai ini? Tanya sama Ustaz, berapa lama Ustaz masa idah perempuan ditinggal mati suami? 4 bulan 10 hari, tandoi. Lingkari, setelah 4 bulan 10 hari, halal perempuan itu. Kita ini apapun yang kita jalani sekarang, ada penggantinya. Betul? Kamu yang pejabat. Kalau aku mati nanti siapa yang ngurus? Tenang. Tenang. Pemimpin daerah. Kalau saya mati nanti siapa ngurus Linggau ini? Tenang, Pak. Sebelum mati lagi wong lah berebut nak naik ke pucuk. Ustaz, nanti kalau Ustaz mati ini siapa yang ceramah ganti ke Ustaz? Tenang, ada Ustaz lain, banyak lagi. Ustaz itu hebat ketika khutbah pucuk mimbar menggelegar. Kira-kira kalau Ustaz mati kagak ada tak yang ganti? Ada. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Jadi sudah. Untuk apa kemudian kita terlalu membanggakan diri apa yang kita miliki sekarang? Tengok aku, tak usah. Ada yang ganti kalau kita sementara. Yang kita miliki sekarang semuanya sifatnya hanyalah sementara. Maka katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz syukur itu kan alhamdulillahi rabbil. Tapi bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ini perlu kita paham. Bahwa alhamdulillah itu adalah lafaz syukur. Tapi bersyukur tidak cukup hanya dengan alhamdulillah jom. Karena bersyukur itu dengan lisan, dengan perbuatan. Mulutnya bersyukur tapi perbuatannya tidak menunjukkan rasa syukur. Maka bukan disebut bersyukur lagi. Dan bersyukur itu di dalam setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli halin. Dalam keadaan kita mendapatkan nikmat kita bersyukur.
Dalam keadaan mendapat musibah pun kita dianjurkan untuk bersyukur. Alhamdulillah. Maka orang Indonesia ini Masya Allah luar biasa syukurnya itu. Jatuh dari motor, alhamdulillah yang berdarah cuman kaki. Tangannya udah. Dapat musibah kok bersyukur, maka besar pahala yang Allah berikan. Kalau dapat nikmat bersyukur wajar. Kita pagi ini dapat duit 500.000. Bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Wajar. Coba kalau pagi ini hilang duit 500.000. Masih terucap tak kira-kira alhamdulillah itu? Atau malah misu-misu gitu. Ya Allah, ngapa duit ni hilang ya Allah, lana untuk bayar ini pulau mana aja cemah. Mulai iman kita tuh goyah. Mulai kita nyalah ke Tuhan itu. Padahal kita lupa, yang hilang 500 baik, yang masih ada pada diri kita masih lebih dari 500. Ginjal masih ada. Kan bisa dijual ginjal itu. Coba waktu kehilangan, waktu dapat musibah tetap katakan alhamdulillah. Jatuh, apa yang luka? Kaki, alhamdulillah kakinya baik, tangan tidak. Kehilangan duit berapa? 500, alhamdulillah. Ngapo? 500 lagi yang hilang. Yang 50 juta di bank kan tetap aman. Banyak duitnya berarti. Masya Allah. Syukur, alhamdulillah. Apa itu hujan? Alhamdulillah. Fi kulli halin. Jadi benarlah bahwa orang yang bersyukur itu nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu. Ada dokter cerita, dia menangani pasien yang menurut ilmu kedokteran sudah tidak bisa lagi selamat budak itu. Tidak bisa lagi selamat. Tapi sesuatu yang menurut ilmu kedokteran tidak bisa selamat belum tentu tidak selamat. Operasi. Ini kemungkinan selamatnya dikit. Tiba-tiba selamat budak itu. Maka si dokter tadi nanya sama orang tuanya, penasaran, Pak, Bapak ini apa bacaan Bapak tuh? Ngapa anak Bapak ini yang menurut ilmu kami kedokteran tidak pacak selamat lagi, kok dia bisa selamat sekarang? Bapak ini baca apa? Apa kata Bapak tadi? Pendek bacaan kami dong. Ush. Apa yang Bapak baca? Saya selalu banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil. Baik dari pertama kali anak saya jatuh sakit, yang saya ucapkan adalah alhamdulillahirabbil. Kita kadang kalau anak kita sakit bukan alhamdulillah yang kita sebut, Pak. Tapi ngeluh, oh ya Allah ngapa sakit. Nah, ngapun betai. Itu kan keluhan toh. Oh ya Allah ngapa anak aku sakit. Nah, Bapak tadi tidak jatuh sejak sakit anaknya, apa yang diucap? Alhamdulillah, berarti masih hidup. Masuk ke rumah sakit, sampai kemudian dokter memvonis ini harus diambil tindakan operasi. Apa kata Bapak tadi? Alhamdulillah, berarti masih ada kesempatan kan untuk hidup. Kita kalau tahu anak dioperasi bukan lagi alhamdulillah yang terucap. Alhamdulillah, dokter, alhamdulillah, ini harus dioperasi, tapi kemungkinan selamatnya sedikit. Alhamdulillah. Seperti itu. Hilang duit, alhamdulillah masih ada yang lain. Diambil orang yang kita cintai dari dunia ini, tetap juga katakan alhamdulillah. Anak 4 misalkan meninggal si kok, alhamdulillah. 1 yang Tuhan ambil, masih ada 3, tapi berat yang macam ni. Istri diambil, aduh repot nih. Iya.
pelan-pelan. Alhamdulillahnya pelan-pelan. Kalau kuat-kuat nanti orang di sekeliling ini malah jadi fitnah. Ngapo bininya ninggal, alhamdulillah. Oh ternyata ngapo dia bilang alhamdulillah tadi. Alhamdulillah yang hilang 1, sisa 3 lagi masih ada. Oh lengkap berarti dia 4, masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam walhamdulillahi tamla'ul mizan. Jangan sepelekan ucapan alhamdulillah itu, karena ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Ini ada timbangan kebaikan, timbangan keburukan. Catatan amal kebaikan, catatan amal dosa keburukan. Kita mengucap alhamdulillah itu berat. Itu di hadis Arba'in itu. Arba'in An-Nawawi. As-sadaqatu burhan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan amal kebaikan kita. Maka ringan di lisan. Alhamdulillah. Gimana? Tahun ini diajak enggak jadi Dewan Hakim MTQ? Alhamdulillah. Enggak diajak. Alhamdulillah juga tapi. Pokoknya segala sesuatu tetap ucapkan alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam kitab tafsir Ar-Rahmanir Rahim itu tidak dibahas panjang lebar lagi. Apa sebab? Apa sebab? Karena mirip dengan ayat yang pertama tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sama macam bismillah tadi. Maliki yaumiddin. Mau dibaca pendek, Malik artinya yang memiliki. Malik artinya raja, minta maaf. Malik yang memiliki. Jadi sama baik. Nak dibaca pendek, jadi dibaca panjang. Jadi juga tidak merubah arti. Cuma pasal nomor 4 ini harus kita pahami dulu ayat yang Rabbul Alamin tadi sebetulnya. Kalau kita sudah paham Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, maka kita akan mengerti bahwa yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin, meskipun dalam ayat itu artinya adalah yang menguasai hari kiamat, tapi Allah bukan hanya menguasai hari kiamat, Allah menguasai segala macam bentuk hari. Ini kan ada orang-orang yang mengkritik ayat ini, dia bilang Maliki Yaumiddin, raja hari kiamat, yang memiliki hari akhir. Oh berarti selain hari akhir tidak dimilikinya. Allah itu berarti berkuasa pada hari akhir saja. Sedangkan selain hari akhir Allah tidak berkuasa. Itu bunyi ayatnya. Maliki Yaumiddin. Bukan itu maksudnya. Om. Makanya baca ayat yang keduanya. Allah itu Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Bahwa yang dimaksud Maliki Yaumiddin bukan berarti hanya hari itu Allah kuasai, tapi apa maksud di situ raja pada hari kiamat, yang memiliki hari kiamat. Karena memang nanti di mahsyar, yaumil qiyamah, raja-raja yang berkuasa di dunia tidak ada lagi kuasanya nanti di akhirat. Maka Allah berkata kepada para penguasa yang ada di dunia, hai para penguasa, mana raja-raja yang dulu berkuasa di dunia? Sekarang tunjukkan kuasa kalian. Nggak ada. Nggak ada yang berkuasa saat itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu
Mana raja-raja yang di dunia, yang semasa memimpin di dunia, yang semasa berkuasa di dunia, dia mampu melakukan apapun? Mana penguasa-penguasa yang mampu melakukan apapun ketika hidup di dunia? Dia mampu, sudahlah. Kan begitu tuh. Penguasa itu kan mampu kan? Di dunia. Tapi di akhirat, apa mampu presiden, raja, perdana menteri yang di dunia berkuasa, bahkan diktator? Sampai di akhirat nanti, Pak Cak ngelobi Tuhan, nanggung. Maka yang menguasai hari itu hanyalah Allah Subhanahu Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba urutan. Ibadah dulu, baru minta pertolongan. Ini ibadah dah, tiba-tiba lah nak minta tolong. Maka dari ayat 1, 2, 3, 4 tadi, itu pujian bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha sayang, yang maha kasih. Maliki Yaumiddin, yang mempunyai hari kiamat, yang menjadi raja diraja pada hari kiamat nanti. Kita puji Tuhan dulu. Setelah pujian-pujian kita panjatkan untuk Allah, baru kemudian kita minta. Begitulah adabnya. Begitulah kalau kita berdoa, pujian dulu baru minta. Jangan lum kebelum lah minta baik. Lah anak baik kalau ada kendak dengan kita wong tua, itu sebelum ada kendak dia muji-muji dulu. Ay cantik nian mama nih. Mulai itu. Tiba-tiba bilang cantik itu. Ujungnya apa? Ma, beli ke abang es krim boleh? Boleh. Sama uang rumah tuh kalau ada kendak kan cak itu juga. Dipujinya dulu kita, Masya Allah. Sama, kita kalau ada kendak dengan Tuhan, kita puji dulu. Maka dalam doa itu urutan yang pertama pujian untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Itu masih pujian, belum doa. Kalau belum doa, jadi gimana? Belum diaminkan. Kita nih kalau dengar bahasa Arab pokoknya nak amin baik pokoknya. Ada yang diaminkan, ada yang tidak. Macam kunut tadi yang diaminkan 5 baik. Allahumma hdina fi man hadait, karena memang permintaan. Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Permintaan. Amin. Setelah itu bukan lagi pintaan tapi pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la ya'jizu man adaita wa la yadhillu man walit. Bukan permintaan. Jadi tidak diaminkan. Maka yang diaminkan itu yang doa. Yang pujian tidak. Apalagi kalau di Indonesia, kalau doanya pakai bahasa Indonesia, biasanya ada bahasa basinya. Yang bahasa basi tidak usah diaminkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022, kami berkumpul di sini di Masjid Niken, Masjid Al-Jihad Niken, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak usah diaminkan itu. Biarlah dia nak itu. Mana letak doanya itu? Kan tidak ada toh. Maka belum amin. Kalau doa pakai bahasa Indonesia itu cak itu namanya. Ya Allah, Engkau mengetahui. Saya kadang kalau dengar saya itu, yo niat Tuhan memang tahu niat.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, maka doanya itu pas nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu Tuhannya, ibadah dulu, baru minta tolong. Ada domir nun di situ. Kepadamu saya beribadah atau kepadamu kami beribadah. Apa artinya? Iyyaka na'budu, pakai huruf nun, bukan iyyaka a'budu. Bukan pakai huruf alif. Kalau alif artinya ana, saya. Kalau nun artinya nahnu, kami, kita semua di sini. Kepadamu kami beribadah atau kepadamu saya beribadah. Kepadamu kami, iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Apa maknanya? Kalau ibadah ngajak wong. Kalau maksiatlah situ, enggak usah ngajak-ngajak. Jangan ngajak kalau maksiat. Nak maling ngajak, ayo kita ngambil jambu sebelah rumah Pak RT ini. Dah ibadah baru ngajak. Apa artinya? Iyyaka na'budu, seakan merintahkan untuk kita, payo kalau sholat jangan dewean. Kalau sholat sama na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kita minta. Apa yang kita minta? Ihdina, hidayah. Hidayah apa? Siratal mustaqim. Apa arti siratal mustaqim? Kitabullah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam memahami ayat-ayat-Mu. Amin. Tuh, kalau ada doa baru diaminkan. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam memahami agama-Mu. Amin. Untuk doa diaminkan. Siratal mustaqim bisa berarti agama. Siratal mustaqim bisa berarti kitabullah. Siratal mustaqim bisa berarti jalan yang ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbing kami ya Allah. Siratal mustaqim, yaitu jalan yang an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah ini? Buka lagi Quran surat 4 ayat 69. An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang diberi nikmat itu siapa Pak Ustadz yang di dalam ayat ini? Yang diberi nikmat itu adalah jalannya minan nabiyyin, jalannya para nabi. Kita ini tidak nabi Pak Ustadz, berarti kita tidak bisa mendapatkan nikmat. Ada lagi jalan yang kedua, wasiddiqin, jalan orang-orang yang benar. Cak mana biar kita pacak jadi orang yang benar tadi? Balik lagi ke Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Orang yang benar itu apa standaritasnya? Orang yang beriman. Kemudian apa standar selanjutnya? Atal mal, dia berikan harta kepada orang yang membutuhkan. Kemudian apalagi standarnya? Aqomas shalah, tegakkan salat. Apalagi standarnya? Bayar zakat. Apalagi standarnya? Mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kalau janji dia tepati. Semua ini ada standaritas yang ini. Maka apa di penghujung ayat disebut? Ulaikal ladzina shadaku. Mereka yang bisa melakukan itu semua adalah orang-orang yang shadaku, orang-orang yang benar. Emang kenapa kalau sudah menjadi orang yang sodaku? An'amallahu alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian jawaban daripada ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub waladdallin. Itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Kita beragama itu
ghairil maghdub. Jangan sampai dimurka oleh Allah. Sebagaimana Yahudi dimurka oleh Allah. Kenapa Yahudi dimurka? Dia tahu kebenaran, tapi dia menutup-nutupinya. Dia tahu bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Muhammad keturunan dari Nabi Ismail, bukan keturunan daripada Nabi Ishak. Mereka kepingin Muhammad keturunan dari Nabi Ishak, baru mereka mau beriman. Ngapa memangnya? Bukannya Ismail sama Ishak ini satu bapak? Betul. Nabi Ismail dan Nabi Ishak memang satu bapak, beda umat. Panjang ceritanya, nantilah kapan-kapan. Walad dallin, dallin adalah Nasrani, sesat karena sudah menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Seakan ayat itu mengajarkan kepada kita beragamalah yang pertengahan, yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, lurus, ghairil maghdub walad dallin. Jangan jadi yang dimurkai, jangan jadi yang sesat. Agama yang lurus. Jangan terlalu keras sehingga menjadi radikalisme, tapi jangan juga terlalu lembut sehingga menjadi liberalisme. Yang tengah, wasatiyah. Jangan terlalu keras, akhirnya apa? Ekstremis, takfiri. Dan di Linggau ini sudah ada yang sampai kepada level takfiri itu. Maka kita harus terus gencar terus. Takfiri. Takfiri itu yang pecah mana Pak Ustaz? Sikit-sikit kafir. Tak usahlah dengar Ar-Razi Hasim itu sesat. Nah, Ar-Razi Hasim lagi disesatin, apalagi Febri Eras. Tak usahlah dengar Ustaz Somad itu. Dia nggak manggilnya tak lagi pakai Ustaz, manggilnya langsung namo baik. Padahal gelarnya depannya doktor, masya Allah. Tak usah dengar Somad itu subhan. Ngacak ngerti subhan mainnya. Ustaz Abdul Somad lagi dibilang subhan, apalagi itu terlalu. Aduh, ekstremis. Tapi jangan pula terlalu liberal. Jangan pula terlalu meringankan. Walad dallin. Terlalu lembek, tak boleh. Menganggap semua agama itu sama. Belum bisa kalau semua agama sama. Tak pacak lah. Semua agama itu sama. Pada akhirnya nanti kita semua bakalan masuk surga. Ya sudah, keluar aja kita dari Islam. Nah, kalau pada ujungnya nanti masuk surga juga, kita Islam itu berat, Pak. Jujurlah kamu jadi wong Islam itu berat. Bangun subuh itu jangan kira ringan. Baru tidur jam 1, jam 4 harus bangun untuk sholat. Jangan kira, kami ikhlas Pak Ustaz. Ada masanya berat. Wong Tuhan sendiri bilang sholat itu berat kok. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali kita sudah sampai kepada derajat khashi'in. Tapi iman gitu kan kadang dia di pucuk, kadang dia di tengah, kadang dia di bawah. Tidak apa-apa kata kiai kami, kadang di pucuk, kadang di tengah. Jangan hilang baik. Mesti kira dia masih di tengah, masih agak ke bawah dikit, tidak apa-apa. Jangan hilang baik. Yang penting serendah apapun kita punya iman. Misal Ustaz ini imannya lagi rendah Pak Ustaz, kira-kira gimana? Tidak apa-apa. Penting jangan tinggal sholat. Selesai. Lah bayangkan kita tuh nak ibadah tuh berat. Pagi harus bangun sholat subuh. Habis sholat subuh tak boleh pacak balik, masih nak dengar ceramah. Makananlah sudah disajikan tapi materi belum selesai. Kaget, sabar. Apalagi berat, kaget zuhur masih nak sholat, asar masih nak sholat, maghrib masih nak sholat, isya masih nak sholat. Sehari semalam baik kita ibadah 5 kali minimal. Dalam seminggu berarti 5 kali 7, 35 kali dalam seminggu kita beribadah. Tiba-tiba pas di akhirat mau masuk surga barengan dia yang ibadahnya seminggu sekali. Kalau cak itu ndak usah kita ibadah 35 kali dalam seminggu. Cukup seminggu sekali.
Percuma main gitu. Berarti kita ibadah itu mengharapkan Pak Ustaz. Memang boleh kok kita beribadah mengharap kok. Kalau tidak boleh, untuk apa Allah ceritakan surga? Untuk apa Nabi ceritakan surga? Nabi ceritakan surga itu biar apa? Ya biar kita tertarik kok. Biar kita semangat. Manusia kita nih, tidak Pak Ustaz. Aku ibadah nih, tidak perlu nak ngincar surga. Masuk neraka tidak apa-apa, yang penting Allah ridho. Bodoh. Justru keridhaan Allah itu ada pada surganya. Ya. Bahwa memang ada orang yang sudah sampai ke derajat itu ada. Tapi itu orang yang tasawuf, sufi tingkat tinggi. Mencak kita ini sudahlah, mun sekiranya belum sampai ke derajat sufi, tidak usah icak-icak sufi. Itu. Kita sufi loh. Makan juga kita main tinggal makan. Wong yang sudah sampai derajat sufi itu kan nak makan tuh bertanya dulu halal tak nih kira-kira. Gitu makan tinggal makan, tak mikir lagi nak halal tak tidak. Mana tak sufi. Kadang lah tahu barang tuh barang tak bagus masih juga kan sikat kan. Nah, mana sufi dari mana? Maka kita yang tak sufi ini sudah mengharap surga tak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.